organisasi mahasiswa. Ormawa ya? Iya. Narasumber kali ini siapa sih? Narasumber kali ini kebetulan presmanya langsung ya dari Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi kita bakalan membahas tentang banyak ini, tentang administrasi di Ormawa dan lain-lain. Terus siapa lagi? Kok kursinya ada 2? Oh iya, ada satu lagi ya dari DPM Siapa tuh? Universitas Nahdlatul Ulama. Siapa tuh? Nanti aja kali ya. Kita lihat. Oke teman-teman, jadi kita udah ketemu langsung nih dengan narasumber kita yaitu Presma dari Universitas Nahdlatul Ulama dan juga DPM. Mungkin kita kenalan terlebih dahulu ya. Coba dari Presmanya dulu mungkin. Kenalannya gimana ini? Mungkin ya nama gitu biar lebih kenal dulu. Ya, buat teman-teman semuanya yang nonton pada kali ini, saya Ahnaf Alwaris, Presiden Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto periode tahun 2023-2024 dan sebentar lagi mau purna tugas. Oke. Dan selanjutnya dari DPM-nya? Ya, buat teman-teman, kenalkan saya Muhammad Bruno, saya Ketua DPM Purwokerto. Sebenarnya sama 2023-2024 dan sebentar lagi mau purna. Kapan purnanya? Kapan tuh Mas? Segera lagi. Nggak mau melanjutkan lagi Mas? Sudah cukup sebenarnya. 2 periode kayaknya bagus. Jangan. Oke, di sini kita mau bahas apa ini Kak? Katanya nih, aku baca-baca, katanya sekarang tuh mau bahas kendala administrasi di organisasi mahasiswa. Waduh. Sepertinya sangat menarik ini teman-teman. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama nih untuk Presmanya, apa sih kendala administrasi dari Ormawa dalam mempercepat proses pencairan dana setelah proposal disetujui? Oke, waduh, ini Cukup sulit ya Pres? proposal ya. Iya. Lagi-lagi soal keuangan ya, lumayan sulit ya. Sebetulnya memang dari sisi administrasi masih ada banyak lah, bisa dibilang ada banyak beberapa kendala yang dilakukan atau dialami oleh organisasi mahasiswa di UNU Purwokerto, terkhusus bagi Hima dan UKM. Apalagi bicara terkait proposal pengajuan anggaran itu sebenarnya setiap proposal yang maju itu insya Allah pasti cair, tinggal bagaimana follow upnya dari masing-masing Hima UKM. Namun memang secara administrasi, misalkan jalur pengajuan, kemudian skema atau format proposal itu memang belum diatur secara jelas. Itu memang salah satu kendala yang kita alami dan sudah kita upayakan untuk melakukan pembenahan terkait standar operasional prosedur pengajuan dana Ormawa, tapi memang sampai hari ini dari pihak kampus belum mengeluarkan terkait standar operasional prosedur tersebut. Jadi masing-masing, kalau dari BEM DPM sih saya kira tidak ada masalah ya, karena kita punya kedekatan dengan birokrasi. Jadi setiap kita ada pengajuan proposal itu selalu kita kawal dari pengajuan awal, kemudian penandatanganan, persetujuan hingga pencairan. Kita tetap mengawal. Jadi yang jadi kendala itu di tingkat Hima dan UKM karena mereka belum begitu paham. Seperti itu sih Mbak. Kalau dari BEM sendiri pernah ada ini nggak kayak pelatihan buat proposal kayak gitu untuk para UKM dan Hima? Kalau dari BEM sendiri itu sudah membuat pedoman administrasi sebenarnya, tapi itu bukan terkait pengajuan anggaran, karena sebenarnya untuk pengajuan anggaran itu kan yang berwenang dari kampus, karena untuk pengelolaannya itu tidak di BEM. Sebenarnya pernah kita mengupayakan untuk pengelolaan Ormawa itu ada di DPM, supaya nanti pengajuannya ke DPM semua dan kita bikin peraturannya lewat DPM supaya lebih mudah. Tapi karena memang
itu belum terrealisasi sampai hari ini kan tetap kampus. Jadi kita pengajuannya ke kampus ya, yang berhak untuk membuat prosedur itu ya kampus. Jadi kita cuma membuat pedoman administrasi sekaligus mensosialisasikannya kepada ketua Hima dan UKM. Itu waktu kita pasca pelantikan eksekutif muda, kita melakukan sosialisasi untuk pedoman administrasi seperti itu. Oke, ini sangat jelas sekali ya teman-teman jawabannya. Kalau menurut DPM-nya nih gimana? Sebenarnya kurang lebih sama ya, karena di DPM pun sebenarnya ada bagian atau komisi ya, komisi yang menangani terkait pendanaan ke kampus atau dari kampus, yaitu biasanya disebut budgeting. Komisi yang mengatur budgeting itu ada. Nah di situ sama yang di Tesma bilang, mungkin kalau di prosedurnya itu prosedurnya nanti DPM yang ke kampus, terus komunikasi tentang budgeting, dan nanti dibahas juga di situ sama birokrat terkait bagiannya untuk Hima atau UKM dalam rangka setahun seperti itu. Dan dananya ya di hulu kita itu belum sesettle itu sekarang seperti itu. Berarti seharusnya Hima itu naruh proposal itu ke DPM. Bisa, alangkah baiknya seperti itu. Sebenarnya itu skema yang kita ajukan BEM dan DPM. Harusnya itu dari Wakil Rektor 2 itu mengadakan semacam rapat pleno untuk menentukan anggaran bagi Ormawa dan juga prodi atau fakultas. Selama ini kan di Gunung Purwokerto itu masih terpusat semua. Fakultas itu tidak pegang duit sama sekali. Fakultas tidak pegang duit, Ormawa tidak pegang duit. Harusnya alangkah baiknya itu kampus membuat semacam rapat pleno untuk menentukan anggaran. Fakultas A dapat sekian, Ormawa dapat sekian. Ormawa ini nanti yang mengatur itu DPM. Karena misalkan 2024 Ormawa dapat sekian juta, nanti DPM lah yang mengatur untuk ngeplotkan Ormawa secara keseluruhan ini misalkan dapat 100 juta nih. Untuk Hima A dapat sekian, BEM dapat sekian, UKM dapat sekian, nanti mengajukannya ke DPM. Pertanggungjawabannya juga ke DPM, baru DPM ke universitas. Harusnya alangkah baiknya seperti itu loh ya. Alangkah baiknya seperti itu supaya tidak semua terpusat. Sekarang Hima, UKM, BEM, DPM, bahkan fakultas prodi itu semuanya mengajukan anggaran ke rektor. Jadi bypass semua. Berarti kalau di kampus-kampus lain ke DPM, bahasanya apa sih kalau di kampus lain? Di kampus-kampus lain ada yang memang tetap ke, kalau di kampus lain ada yang memang diatur Ormawa sendiri, tapi ada juga yang fakultas sendiri. Kalau BEM DPM itu langsung ke universitas, tapi kalau Hima itu ke fakultas. Jadi fakultas pegang duit, fakultas baru membagikan ke prodi-prodinya masing-masing, Hima prodinya masing-masing. Ada yang seperti itu, ada juga yang Ormawa dipegang oleh DPM semuanya. Seperti itu sih. Jadi masing-masing itu disesuaikan dengan keadaan mungkin. Dan alangkah baiknya sih harapan kita di Gunung Purwokerto bisa lebih tertata lagi, tidak terpusat. Orang misalnya terus karena mungkin hal itu yang bikin jadi apa ya, kadang dana itu lama cairnya atau apapun dan atau bahkan dipotong, dan mungkin karena itu karena terpusat dan fakultas atau uni pun nggak cuma melulu ngurusi itu doang, makanya kadang Banyak banget yang diurus. ini ada mungkin kenapa akhirnya beberapa Hima atau UKM mau jual dana pun lama atau dan berbagai masalah seperti itu, mungkin itu juga yang iya. Jalurnya panjang ya Pak. Minimal harusnya itu fakultas pegang duit supaya Hima UKM, Hima terkhusus Hima itu ngajuinnya ke fakultas. Kalau UKM ke Warek 3, kalau BEM DPM kita ke universitas. Seharusnya seperti itu. Ya minimal seperti itu. Tapi Seharusnya. kamu kan belum bisa menerapkan atau nggak tahu kan?
Belum. Gue lu di posting kan nih. Kemana-mana. Apakah BEM memiliki strategi nih buat khususnya untuk memfasilitasi ormawa dalam mendapatkan panduan administrasi? DPM nih gimana DPM? DPR nih. Strateginya gimana ini DPM? Pak dunia sama sekali gitu. Follow up. Terkadang gini, teman-teman biasanya cuma mengajukan tanpa follow up. Kayak gitu biasanya ada yang membuat lama pengajuannya turunnya seperti itu. Terus kadang juga ada beberapa kesalahan dalam tulisan proposal seperti itu. Jadi mungkin strateginya ya dari proposal dulu benerin atau apa dan lain-lain. Terus juga bisa dengan ya di follow up. Jadi satu hari kita mengajukan, biasanya kita follow up lagi dan lain-lain seperti itu. Sebenarnya kan alangkah baiknya kalau bicara strategi kan dari pedoman dulu, pedoman dan peraturan. Tapi karena memang keadaan di universitas kita seperti itu, berarti yang bisa kita lakukan dengan keadaan seperti itu, yang pertama itu komunikasi sebenarnya. Dari BEM dan DPM itu kan sebenarnya selalu siap mendampingi. Bila mana ada yang, oh saya mau mengajukan anggaran ini tapi nggak tahu kemana, atau sudah diajukan ke A tapi belum ada kabar. Nah kalau tanya ke kita kan mau bantu. Kita mau bantu tracking, oh proposalnya sampai mana nih? Karena itu harus ditanyakan, kadang-kadang birokrasi, yang namanya birokrasi ya, proposal di meja ya, siapa tahu keselip atau gimana kan, nggak langsung ditindaklanjuti. Nah itu kan biasanya perlu di follow up, ditanyakan, ini sudah sampai mana proposal kita. Berarti langkah pertama buat hima UKM itu komunikasi dulu sama yang paham. Kalau BEM koordinasi sama Mendagri, kalau DPM ada di budgeting, budgeting. Itu sih sebenarnya untuk strategi hari ini yang sangat rasional untuk diterapkan. Dari hima akuntansi sendiri terakhir mengajukan kapan tuh? Kemarin sih waktu acara Pajak. enggak, itu sudah waktu acara visit ke kantor pajak. Oh iya. Oh, dapat berapa tuh? Mau di spill ini? Nanti kita telepon bendahara. Tapi dapat ya, yang jelas dapat ya. Alhamdulillah. Lama nggak? Enggak sih, sebelum acara sudah. Nah, itu kan, tapi kan masih ada beberapa hima yang lama banget atau bahkan nggak cair. Apa mungkin ketua kita sering berkonfirmasi dengan Karena teman ngopi. minum semua? Oh iya, terima kasih. Oke, sambil dilanjut ya. Oke, siap. Bagaimana sih dari BEM atau DPM sendiri menangani keluhan ormawa terkait keterlambatan persetujuan dokumen administratif? Keterlambatan persetujuan dokumen administratif. Kalau dari BEM sih sebenarnya balik lagi ya tadi ya. Sebenarnya kalau dokumen terkait ormawa itu kan yang lebih besar tanggung jawabnya kan ada di DPR. Misalkan nih permasalahan di SK pun sama, SK Hima dan UKM itu terakhir ada kasus SK 3 bulan itu belum jadi. Padahal kita sendiri kalau minta SK itu paling lambat 2 minggu harusnya sudah jadi. Dan juga terkait penganggaran juga sama seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya terkait keterlambatan itu juga masing-masing berbeda. Strategi untuk atau cara kita BEM dan DPM untuk mengatasi tersebut ya tentunya dengan jalur komunikasi. Yang penting kita tahu nih masalahnya apa. Kalau kita nggak tahu ya kita nggak bisa berkomunikasi. Terus masalahnya juga kebanyakan dari ketua-ketua hima itu nggak ada komunikasi. Jadi mereka bergerak sendiri. Nah, ketika udah bingung terbentuk baru komunikasi. Mungkin baru nyambung kali masihnya ya. Jadi Itu dalam berbagai macam aspek memang kebanyakan gitu ya. Itu jadi sesuatu kebingungan juga buat kita. Kita kan
menjadi jembatan antara mahasiswa dan juga pihak universitas, antara organisasi mahasiswa di bawah kita dengan universitas. Tapi yang menjadi kendala adalah kita harus berkomunikasi ke bawah terus. Tapi di bawah kan banyak nih, Hima UKM nggak cuma 1-2. Kita kan kesulitan untuk menjalin komunikasi ke bawah. Nah, kita sebenarnya mengharapkan komunikasi dari bawah ke atas ya. Maksudnya dari Hima UKM kendalanya apa, langsung dikomunikasikan ke kita langsung ke mengupayakan yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Jadi mungkin dari Hima juga nunggu-nunggu dari kita ya, tapi kan kita tidak bisa untuk berkomunikasi secara intens ke semua Hima. Satu-satu ya. Harusnya Harusnya yang satu-satu tolonglah. Carilah. bukan berarti kita mau pengen di Iya. mana, Tapi tapi ya emang harusnya kesadaran diri dari mereka. kalau memang ada kesulitan harusnya langsung dikomunikasikan saja. Mungkin DPM mau menambahkan? Ya, setelah kalau lebih gini, kayak mereka kayak kamu mungkin merasa kayak kurang difungsikan sebagai apa jembatan seperti tadi ya yang dikatakan Pak Presma. Kebanyakan karena mereka itu merasa kadang apa bisa atau mungkin merasa apa dengan pendekatan mereka ya itu mengajukan dan lain-lain. Ketika menaik kendala baru cerita atau baru bilang, Pak, Mas ini seperti itu gimana gitu. Kadang mungkin itu juga jadi kenapa lama juga mereka dapat dananya atau apanya dan lain seperti itu. Apa mungkin tidak tahu prosedurnya seperti itu, harus ke BEM dulu. Nah, dari awal lagi. Jadi ini menjadi evaluasi ya. Iya. Jadi tolong Hima pada nonton. Benar juga ya. seharusnya sih kalau prosedur harusnya tahu ya, karena dari senior mereka kan pasti ketok belakang. Misalkan Hima ini mau mengajukan harus ke prodi, harus ke fakultas, tapi misalkan ada kendala kan harusnya dikomunikasikan dengan kita. Misalkan kesulitan komunikasi dengan fakultas, kita kan bisa bantu. Mungkin secara jalur garis besar sudah tahu, cuma ketika ada kendala terkait lamanya waktu atau komunikasinya gimana, itu kan tidak segera dikomunikasikan dengan kita. Kalau UKM kan jelas langsung ke wakil rektor 3. Kalau UKM Mungkin setahu mereka jika ada kendala langsung lapor, tapi sebelum itu ya nggak mau lapor, ya mungkin kan lagi diusahakan dulu mandiri lah. Iya. belajar mandiri dulu. Belajar mandiri dulu. Bisa nggak ya? Kalau nggak laporan lah. Udah semua. Apa? Cara lapornya gimana tuh, Pres? Ada yang tanya. Lapor apa dulu ini? Lapor apa dong? Lapor Pak. Lebih spesifik lagi. Sebenarnya gini, untuk keluh kesah atau aspirasi, sebenarnya kita kan sudah membuat grup WhatsApp KBM, Keluarga Besar Mahasiswa. Itu ada BEM, DPM, Hima dan UKM itu masuk ke situ semua. Dan untuk Hima itu jalur koordinasinya di bawah Mendagri BEM. Itu bisa langsung japri ke Mendagri atau bisa chat di grup. Jadi untuk pengurus yang masuk atau terkhusus ketua Hima UKM yang masuk dalam grup tersebut harus bisa tahu nih permasalahan, atau jangan-jangan ketuanya nggak aktif kan itu. Gimana tuh? Ada. Yang pertama itu ketua itu harus bisa mengakomodir gerbongnya yang ada di bawah. Ketua Hima terkhusus itu harus tahu permasalahan, lagi ngajuin ya harus tahu lagi ngajuin. Ketika ada kendala, yang pertama harus tahu ya ketua Hima, ketua UKM gitu ya. Baru nanti mereka mengupayakan kalau masalah ini tidak bisa ditindaklanjuti, laporlah atau berceritalah di grup WhatsApp atau japri ke Mendagri, atau bisa langsung ke ketua DPM atau ketua BEM. Nanti pasti di situ kita seperti itu.
Atau mungkin DPM ada wadah aspirasi sendiri. Apa tuh? KPM Tolong sama. dijelaskan. Cuma ya yang tadi ya kayak itu ya memang ketuanya apa beberapa hari ini pun ya beberapa minggu beberapa waktu yang lalu pun mungkin nggak semuanya, beberapa ada yang nggak aktif di grup atau apa lambat responnya terkait info apapun. Nah, kadang juga itu yang sering jadi permasalahan. Ketika ada apapun mereka ya sekedar baca ya sudah info apapun tuh. Jadi kadang ada beberapa juga selain itu ada kadang ketua-ketua apa nggak tahu ada kegiatan apa dan lain-lain seperti itu. Sekaligus ini kegiatan terdekat kita disosialisasikan juga mungkin. Apa itu? Ya, Boleh buat DPM disosialisasikan. buat teman-teman ya untuk Purwokerto. Nah, sebentar lagi kampus kita bakal menghadapi pesta demokrasi ya. Jadi Itu agenda tahunan di mana nanti tentang pemilihan ketua DPM dan ketua BEM untuk periode baru itu tertanggal mulai hari ini pendaftaran buka sampai nanti tanggal 26 kalau nggak salah ya. untuk pendaftaran ke calon bakal calon ya, bakal calon ketua capres cawapres dan ketua DPM. Nah, buat teman-teman yang punya calon atau pengen jadi menyalurkan yang diri. calon diri bisa langsung Hubungi hubungi nomor di bawah ini Pak. atau bisa pantau di GKPM Purwokerto. Ya, betul sekali. Ini untuk pemilihannya tanggal berapa? Nah, untuk pemilihan sendiri kita kemarin KPUM sudah rilis terkait tanggal itu tanggal 7 November. Itu untuk pemilihannya. Nah, Jangan lupa gunakan hak suara. jangan golput. Ada kotak kosongnya enggak ini? Ya, semoga bisa ya. Karena saya yakin banyak mahasiswa yang berkompeten punya kapasitas buat jadi ketua di Gunung Purwokerto, khususnya BEM dan DPM. Seperti itu. Sip. Ada lagi pertanyaannya? Udah nggak sabar kita mau purna. Iya. Oh, udah nggak sabar. Nyalon lagi aja, Mas. Waduh. Kita mungkin lagi ini ya, lebih memilih buat adik kita yang Dia gantian. kan tinggal nyalon legislatif ya. Oh, begitu. Aduh, Nyalon kita nanti. lebih tinggi lagi Oh, ya iya. calonnya. Seperti itu. Ini barangkali teman-teman tadi juga ada yang mau nanya, Silakan. silakan diri. Udah, Pak. Mungkin kesan pesan dari Presma dan DPM untuk ormawa-ormawa. Oke, kesan pesan ya untuk Ormawa di Gunung Purwokerto mungkin ini terkait dengan administrasi juga, administrasi di Ormawa Gunung Purwokerto. Sebenarnya ini sudah menjadi misi dalam periode saya 2023-2024 terkait pembenahan administrasi. Tapi memang sampai hari ini kita sudah mengupayakan. Beberapa waktu yang lalu di minggu ini juga saya audiensi lagi dengan rektor menanyakan terkait pedoman organisasi dan panduan pengajuan anggaran atau standar operasional prosedur. Tapi memang sampai hari ini dari apa yang kita upayakan belum sesuai dengan harapan kita. Itu menjadi apa ya? Menjadi evaluasi juga barangkali nanti untuk kepengurusan berikutnya di Ormawa Gunung Purwokerto baik di BEM, DPM bahkan Ormawa itu secara administrasi bisa jadi lebih baik, kemudian administrasi kita ke kampus terkait pengajuan dan apa juga bisa lebih efisien dan juga lebih baik lagi. Itu saja sih menurut saya. Dari DPM. Ini pesan apa dulu? Dari cuma dunia kesan. Untuk Harus ini spesifik. administrasi lebih tepatnya ya, bisa sih mengenai proposal mungkin. Pesan buat siapa dulu? Berlima Berlima dan Oh, iya. Lima ya. Kongres mungkin. Ya, untuk pesan-pesannya ya buat teman-teman di UKM. Pertama, harus disadari kondisi kampus kita seperti ini, yang mana tentunya itu nanti bakal berdampak ya
Yang kedua, tetap semangat, itu pasti semangat buat teman-teman membawakan terkait organisasi, terkait pengajuan dan lain-lain. Karena bagaimanapun ya, inilah kampus kita. Untuk kesan apa ini? Jadi kan besarnya kesan apa? Sebagai ketua DPM, Iya, ketua DPM. sebagai ketua DPM nih gimana? kesannya sebagai ketua DPM ya setelah menjabat hampir berapa? Gimana? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya, cukup menikmati juga peran menjadi DPM dengan segala problematika kampus, segala problematika orang-orangnya, masyarakatnya ya. Ya selama ini ya kurang banyaknya ya, masih banyak kurang. Dan semoga juga buat ketua DPM atau ketua BEM selanjutnya bisa menjembatani lagi apa yang saya sebagai ketua DPM dan Presma ceritakan nanti bisa terwujud seperti itu. Jangan lupa Pemira ya, jangan lupa jangan lupa. Jangan Oke, lupa, jangan terima lupa. kasih. Boleh disintil dulu IG BEM dan DPM-nya. IG bem.unupwt. Jangan lupa di follow. Di follow harus. TPM Purwokerto. Mau di follow balik nggak nih? Iya dong. Boleh. Nanti bapak. Yakin nggak nih di follow? Chat admin. Jangan lupa follow IG saya juga. Siapa tuh Pres? Silakan. @sanggalangit T-nya 3. Dari Kalau saya nggak punya IG ya, Hah? saya punya IG. Iya beneran. Beneran. Itu IG nggak tahu siapa itu. Mungkin bisa cari di pertemuannya Presma. Berapa? Ya mungkin sekian bincang-bincang kali ini bersama Presma kita dan DPM kita yang sebentar lagi akan purna. Oke, jadi banyak kesan-kesan nih dan strategi-strategi yang sangat menarik ya untuk para hima dan UKM dalam menghadapi administrasi tentunya. Jadi mungkin sekian ya bincang-bincang kali ini. Kita akan lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.